Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, wabil khusus dalam siar YouTube Buya Pasaman Timur, kupas tuntas ilmu hakikat amal dan ibadah, yang senantiasa selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Berbagi bukanlah karena banyak, tetapi karena ketulusan dan keikhlasan, dan karena kepedulian kita kepada umat, yang mana di dalam pencarian ketuhanan banyak yang memahami suatu jalan yang tidak afdol kepadanya. Untuk itu, pada waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, marilah belajar berbagi dengan ikhlas dan tulus. Insya Allah pada pertemuan kita hari ini saya akan berbagi sebuah pemahaman tentang fungsi daripada zahir atau tubuh ini adalah sebagai isyarat. Lebih lagi dengan saya pernah sampaikan bahwasanya syariat itu adalah syarat yang berisyarat. Syarat harus mengetahui hakikat, dan isyaratnya adalah naluri, pandangan dan gerakan. Apabila pandangan dan gerakan ini atau memandang kepada yang menggerakkan ini belum terhubung kepada suatu jalur batin,
maka tidak akan pernah berhikmah atau membawa manfaat. Untuk itu kita belajar bagaimana memahami dan berhubungan batin dengan isyarat tadi. Dikatakan berhubungan isyarat berarti wujudnya Allah mengisyaratkan kepada insannya untuk menyampaikan sebuah makna. Akhirnya naluri dari hati halusnya kita akan mengerti maksud dan tujuannya. Isyarat yang dimaksud adalah gerak isyarat itu seperti kita melakukan ibadah sholat. Sholat ini dikatakan mengangkat tangan ini takbir, itu melalui isyarat, bukan sebuah tujuan tetapi sebuah isyarat. Apa yang dikatakan sebuah isyarat tadi? Karena ada proses yang terjadi di saat tangan itu naik atau kita ruku, itu ada proses, tapi isyaratnya ruku, bukan kita melihat siapa yang ruku, tetapi isyarat yang dilakukan ruku adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Aku jadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ini, tapi aku ada di antara itu. Ini ruku. Berbisiknya kita di tengah antara 2 makom langit dan bumi atau 7 aras 7 kursi tadi. Disinilah tujuan ma'rifat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah memahami gerakan dari sebuah isyarat, itu bukan gerakan fikih atau peraturan, tapi itu adalah gerakan isyarat yang muncul dari hakikat. Hakikat akan muncul itu dari batin. Batin muncul dari si rahasia, bahwasanya 3 kali engkau berbisik kepadaku, maka kesucianmu akan meliputi seluruh alam dirimu. Nah inilah. Jadi kalau kita belum betul-betul memaknai dalam 24 jam gerakan kita ini, gerakan isyarat, terjadinya penglihatan dan memandang kepada yang melihat, maka ini terjadi isyarat. Ya, kita kalau kita melihat, itu insaniah kita. Nah, dalam sifat mu'ad dia melihat, tapi memandang itu menuju kepada atau berbicara kepada yang melihat. Nah inilah, kita melihat, ada yang kita pandang, bahwasan yang dilihat ini maknanya begini-begini, maksudnya begini-begini, dan itu yang itu. Nah ini ada komunikasi. Makanya jasad ini adalah menjadi isyarat, termasuk kepada isyarat yang melihat. Yang melihat itu dia mengerti dengan isyarat. Inilah naluri yang paling dalam. Bernaluri kepada Tuhan dengan mewujudkan suatu wujud dan bersyariat memenuhi, yaitu isyarat. Tentu dengan memenuhi syarat terlebih dahulu. Syaratnya harus mengerti, syaratnya harus paham, syaratnya harus afdol. Nah barulah kita bisa melakukan isyarat. Isyarat bisa naluri, bisa lewat naluri, lewat pandangan, mengatakan kepada sebuah maujud yang di depan kita, kalau kamu lagi berhadapan dengan siapa, itu bisa diisyaratkan dengan
suara, gerakan, pandangan itu bisa dilakukan isyarat. Tapi kalau yang syaratnya tidak terpenuhi, maka ini bukan menjadi sebuah isyarat, bukan menjadi komunikasi, menjadi sebuah gerakan yang tidak bermakna. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi hakikatnya tubuh kita ini adalah sebuah isyarat untuk berkomunikasi dan memperlihatkan. Nah, inilah isyarat. Jadi kalau kita ibarat tadi sholat, mengangkat tangan ini kan bukan hanya sholat mengangkat tangan, orang menyerah juga mengangkat tangan. Isyarat mengatakan perbedaan dengan orang mengangkat tangan dengan cara biasa dengan yang khusus terhadap perbuatan hakikat. Itu ada isyarat. Jadi kalau kita sudah menjadikan zahir ini isyarat Allah berkomunikasi dengan alam, dengan makhluknya, dengan umatnya, maka terjadilah kehilangan keakuan kita dan selalu kita ini dalam pensaksian. Kita hidup selalu dalam pensaksian, yaitu melihat zahirur rabbi wal batinun abdi. Nah, bagaimana dia berhubungan dengan batin yang dia jadikan. Sementara zahir ini adalah rabbi, batin yang maujud dan terlihat. An'amta alaihim, wujud diri yang terlihat. Ya itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengarahkan komunikasi arah ini sudah sekali. Akhirnya diri kita selalu mengeluarkan isyarat terhadap apa yang berhadapan dengan kita. Kalau umpamanya kita menyampaikan kepada sesuatu yang kita tidak paham, tidak mampu melihat sesuatu keadaan sebuah wujud, berisyaratlah dia kepada wujud tadi, assalamualaikum. Pandangan bekerja kepada yang melihat. Melihat ini hanya mentajalikan. Yang kodrat bertajali adalah pandangan, wujud yang bertajali adalah kodrat. Nah, ini harus tahu kita bagaimana kelincahan di dalam menjalankan marwah ta'ala, marwah sewujud Tuhan. Ini menjadikan hakikat zahirnya Allah itu harus diikuti dengan adab-adab dan etika dan kode etiknya. Itu jangan hilang kontak rasa dan gerak, tawaduk dalam wujud gerak dan rasa, tawaduk dalam wujud pandangan, wujud rasa, wujud hayat. Selalu qadar yang tersambung ini menjadi diri amalan, mengamalkan diri. Nah, inilah yang diminta. Kalau diri sudah diamalkan dari luar, maka dari dalam juga dia akan mengamalkan. Maka terjadilah dua getaran, dua arah yang menjadi wujud ini terlihat. Inilah juz amalnya. Jadi kita harus memahami orang yang bertuhan itu orang yang tidak melihat dirinya lagi, tapi dia melihat dirinya wujud Allah semata. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Nah gitu. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Allah, hayat aku, hayatnya Allah sendirinya. Kalam Allah, kalamnya aku, kalamnya Allah sendirinya. Basarlah aku, basarnya Allah sendirinya. Sama Allah, samanya aku, samanya Allah sendirinya. Inilah la maujudun illallah. Benar-benar wujud ini gerak atau af'alnya semata. Nah, ini yang harus tingkat kesadaran diri kita. Tingkat kesadaran diri kita memang harus memaklumi dan mengakui dengan ikhlas bahwasan kita terjadi dari sebuah wujud saksi yang mengatakan diri bersaksi ainun sabitah. Kalau diri bersaksi yang
berpihak kepada wujud apapun, tetapi ibadah diri bersamalah mampu menyaksikan gerak-geriknya Allah pada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah mulai merasa hidup ganda, jiwa yang ganda dalam diri tadi, itu sudah luar biasa untuk mengamalkan gerakan tersebut. Sudah luar biasa untuk beribadah kepada Allah, ibadullah. Inilah bagian dari ibadah kepada Allah, beribadah kepada adanya wujud dan maujudnya. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah amalan demi amalan yang dilakukan oleh pandangan kita terhadap wujud zat dan sifatnya yang berdiri ini membuat kedekatan muqarrabun diri kita semakin tidak terbatas, sehingga kita mencapai sebuah makna gua Hira yang dilapazkan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Berhakikat makna tersebut, gua itu bebas, Hira itu lepas. Artinya hidrayatul fikri wa hidrayatul hiratah, bebas dari tekanan pikiran atau pengaruh pikiran, dan bebas dari ketekanan hati dan batin kepada Allah. Rasa takut sampai tidak berdoa, buat yang begana begini itu. Tidak ada tekanan beban dari rohani kita. Memang tidak ada beban atau takut kepada yang lain, takut dan takut. Nah, ini juga beban yang paling banyak dialami di kalangan umat muslim. Cemas pakaian, nah, ini bukan afdol untuk umat Muhammad. Cemas ini adalah gerak perseimbangan iman dan nafsu, iman dan akal. Jadi ini bukan kodrat hidup, ya. Kodrat hidup itu ittaqullah. Wa ataqul ayatun al-amin wa minallah. Apabila kamu takut kepadaku, maka akan ku sampaikan kepada semua alam ini, makhluk ini, agar takut kepadamu karenaku. Jadi disinilah kita membebaskan tekanan akal dan hati dari beban takut, beban was, ragu-ragu, cemas. Ini yang harus dilepaskan. Disinilah kalau dengan melatih atau bermujahadah tentang Allah atau beribadah kepada Allah, tentu dengan kita melaksanakan amal sirasa dan amal pandang. Nah, inilah yang dikatakan isyarat. Isyarat ini sebetulnya melepas kita dari rasa menguasai dan memiliki diri. Nah, ini yang membuat kita agak sedikit terganggu dan pengijab kepada diri juga akan merasa terganggu. Kenapa? Karena ada persekutuan wujud. Persekutuan wujudnya apa? Merasa akunya kita melebihi keakuan Allah yang punya kita. Ini yang membuat persekutuan. Jadi jangan sekali kita melaksanakan persekutuan yang bersifat sindik atau kekafiran atau sebuah dosa besar. Kenapa? Kalau perasaan kita miliki atau kedudukan yang kita miliki belum mencapai nilai-nilai hakikat kepada Allah, maka apapun wujud yang membutuhkan Allah, doakah, pandangankah, rasakah, tidak akan pernah sampai kepadanya. Maka insyaallah bagaimana kita melatih diri kita supaya menjadikan syariat ini adalah syarat untuk berisyarat. Menjadikan syariat adalah syarat untuk berisyarat kepada Allah. Mudah-mudahan tidak lagi kita merasa menundukkan tubuh, tapi berisyarat melalui tubuh. Bukan merasa tubuh yang sujud, tapi berisyarat kepada Allah dengan tubuh.
dan semua gerakan kita baik di dalam sholat maupun di luar sholat harus ada komunikasi pandangan rasa dengan berisyarat melalui jiwa dan raga kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipahami tausiah ini sehingga kita sudah bisa melatih diri kita dengan nafas. Kata Allah, naf itu adalah aku, fa batin, dan as itu sesungguhnya. Inilah batin Allah yang sesungguhnya, yang disebut nyawa atau ruh atau rohani. Jadi dengan kita bisa melihat kepada hakikat Allah wujud pada dalam diri, rohani dalam hayat jasad, dalam amruhunya atau sebuah kehidupan, caralah kehidupan dengan yang hidup di dalam diri, dan itulah yang akan menjadi isyarat bertajalinya pandangan di saat melihat sesuatu kepada wujud dalam diri. Sir alif tunggal nyawa atau dikatakan alif doma'u nasunna tigahnya, masanya insya Allah kalau hubungan nyawa tubuh dan jantung ini sudah menyatu, insya Allah mudah-mudahan pertolongan Allah untuk penyempurnaannya semakin bagus. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan kita belajar bahwasanya diri kita ini berhulu kepada jasa batin, mula jadi berisyaratlah zahir kepada batin. Bagaimana zahir kita kepada batin, bedakan yang melihat dengan yang memandang. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita bersama. Bagi saya hanya batas mengingatkan, dan bagi yang sudah paham ya hanya mengingatkan semata. Yang belum paham segeralah bermuqarabun, berbalik kanan untuk kembali kepada jalan Allah. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya YouTube Buya Pasaman Timur ini, kupas tuntas ilmu amal dan ibadah, terlepas keyakinan-keyakinan yang turun-temurun yang kita anut dari keturunan orang lain, sehingga terjadilah persekutuan makhluk, khodam dan lain-lain. Tapi dengan kita bertauhid diri kepada Allah secara langsung, maka terlepaslah kita dari mempersekutukan. La ra'abaniya fil Islam, tidak ada perantara kependitaan atau kebendaan di dalam Islam. Ingat itu. Mudah-mudahan jangan kamu merusak hidupmu demi kepentingan keyakinanmu, tapi bentuklah, binalah dan bangkitkan kehidupanmu melalui keyakinanmu kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan mabrur wa minal amin. Bagi jemaah yang ingin mendapatkan tuntunan dan belajar, silakan menghubungi nomor saya langsung, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat, dengan nomor 0813 9833 7904 Buya Pasaman Timur. Insya Allah aktif 24 jam. Bagi yang belum terima nomor telepon, mohon bersabar dan mengulangi terus karena sibuknya jalur telepon yang saya miliki. Insya Allah mudah-mudahan barakallahu ya karim bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat, dan pesan saya, jadilah kita manusia yang bermanfaat oleh semua umat dan semua makhluk. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.